Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali kita menghadapi tekanan permasalahan hidup, biasanya kita langsung mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Ini menunjukkan kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita jalani tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan, dan nyaman. Kita berharap rancangan Tuhan berjalan seperti yang kita inginkan. Saudaraku, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana Tuhan bukanlah rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Bagian kita adalah tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk dalam rancangannya, kita harus siap menjadi proses pembentukan dari Tuhan sampai Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Rancangan Tuhan selalu baik adanya, namun dalam prosesnya terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman. Kalau kita memberontak kepada Tuhan saat diproses, maka proses yang harus kita jalani justru akan berlangsung lama. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Supaya kita kuat dalam menjalani proses, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus ada penundukan diri kepada kehendak Bapa, kerendahan hati, kasih, dan belas kasihan. Dengan meneladani Kristus, kita akan mampu merespon setiap proses dengan sikap hati yang benar dan tetap kita bersyukur. Orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus akan bersepakat dengan Tuhan, menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan dan taat. Saudaraku, biar hati kita seperti hati Tuhan,
Biar mata kita seperti mata Tuhan, kita akan memandang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Berpikir seperti Kristus, berpikir dan punya hati seperti Dia. Kunci kemenangan dalam menjalani proses. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Bimbinglah kami agar kami diberi kemampuan untuk menundukkan diri dan memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami agar memiliki hati yang taat dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.